kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Tapi bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, pertemuan hari ini saya bertugas sebagai observer yang akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan. Di sini saya akan menilai sesuai dengan topik penilaian, di mana Bapak akan menerapkan percakapan coaching dengan alur filter. Di sini ada 3 prinsip ya Pak ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan, kompetensi apa yang akan spesifik Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Pada coaching hari ini saya akan lebih fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan. Baik Bapak, terima kasih. Mari bersama-sama kita mulai proses coaching. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, walaupun sedikit kurang enak badan. Kira-kira apa penyebabnya itu sampai merasa kurang enak badan? Saya kurang enak badan karena stres Pak, memikirkan supervisi sama kepala sekolah. Iya. Stres karena mau menghadapi supervisi. Iya betul Pak, ini yang sering terjadi setiap tahun kalau saya mau disupervisi sama kepala sekolah, pasti saya tegang, sehingga ini sering menyebabkan ini Pak, saat disupervisi itu saya menjadi tidak optimal karena tegang itu, karena tidak siap ya fisiknya ya mentalnya. Kita belajar Pancasila. Memangnya apa gitu yang menyebabkan itu sampai setiap ada supervisi ini merasa tegang? Merasa tegang karena setiap disupervisi itu pasti sebelum supervisi dimulai, pada saat pra supervisinya itu Pak, saya itu selalu dilabeli gitu. Dilabeli bahwa ini salah, itu salah, sehingga apa yang sudah saya persiapkan itu jadi berantakan lagi, dan saya harus mengikuti alur yang diinginkan oleh supervisor saya. Dan belum tentu alur rencana pembelajaran itu sesuai dengan kebiasaan saya, sehingga saya kalau di supervisi itu jadi terlihat kaku Pak. Jadi faktor karena ibu merasa dilabeli gitu ya? Iya, ibu dilabeli. sudah dijudge gitu, sebelum apa-apa sudah dijudge gitu. Betul, ya? Pak, betul. Memang seperti itu ya Bu, supervisi di tempat ibu? Iya, seringnya seperti itu Pak. Jadi supervisi itu pasti ujung-ujungnya ke penilaian untuk akhir tahun dulu gitu. Sayang sekali itu ya, supervisinya seperti itu ya. Memangnya supervisi yang menurut ibu, supervisi yang baik itu yang seperti apa gitu? Menurut saya supervisi yang baik itu ya supervisi yang hanya memotret saya aja gitu Pak, memotret bagaimana kebiasaan saya, mulai dari persiapan perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, hingga akhir pembelajarannya bagaimana gitu, tanpa dilabeli bahwa itu salah atau benar gitu. Ya. Supervisi yang ibu harapkan ternyata berbeda dengan supervisi yang ada dalam kenyataannya. Betul, Pak, ya. betul. Sehingga mungkin itulah yang menjadi masalah, gitu, akar masalah stresnya ibu. Iya gitu, betul, ya. jadi saya merasa makanya supervisi pasti di supervisi itu saya tidak optimal Pak saat supervisi berlangsung, karena saya harus melakukan sesuai dengan kayak skenario orang lain, saya yang harus melakukannya gitu. Iya. Jadi karena ada mungkin semacam ibu dipaksa gitu ya, harus melakukan seperti itu, sehingga itulah yang menjadi penyebab ibu stres. Iya betul. Memang ibu seharusnya gitu ya, menurut ibu kondisi ideal bagi ibu gitu ketika mau menghadapi supervisi itu harus seperti apa gitu? Kondisi ideal ya saya harus tenang Pak, tenang, kemudian saya bisa relax supervisinya tanpa dibebani bahwa sebelumnya itu saya sudah dilabeli salah dan benar gitu kan. Kemudian saya bisa melaksanakan supervisi itu dengan alur pembelajaran yang saya pahami sendiri gitu. Jadi kondisi yang ibu harapkan itu ibu dalam kondisi tenang gitu ya, dalam kondisi relax gitu ya, tanpa beban gitu ya.
kemudian ibu ketika mau disupervisi itu tidak diberi label gitu ibu ya, kemudian ibu bisa menjalankan pembelajaran sesuai dengan alur pembelajaran yang ibu buat gitu ya. Mungkin kondisi itu kalau kita misalkan gitu ya, itu kondisi itu ada di level 10 gitu. Nah kira-kira saat ini gitu Bu, kondisi ibu ketika mau menghadapi supervisi itu ada di level berapa? Kondisi kesiapannya Ya, jadi 6 Pak. menjadi 6. Ya mungkin 6. Ya, jadi 6. Mungkin itu sebenarnya bagi sebagian orang itu 6 itu lumayan ya. Iya tapi bagi saya kurang maksimal. Kurang maksimal ya Bu. Berapa kira-kira harapan ibu? Ya kalau saya ingin ideal Pak ada di kondisi 10 sehingga saya bisa fokus ke anak. Ya. Ibu sekarang ada di kondisi 6, kemudian ibu ingin sampai level 10. Nah tentu itu kan harus ada sesuatu yang ibu lakukan gitu kan. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Yang akan saya lakukan mungkin saya harus tenang ya Pak ya sebelum supervisi. Mungkin ini bisa dengan sebelum masuk ke kelas untuk supervisi saya relax dulu mungkin Pak. Saya relax dengan menggunakan teknik stop misalnya. Mindfulness ya. Iya, mindfulness sehingga saya bisa sadar penuh dan silakan penuh untuk supervisi. Selain itu, selain ibu nanti sebelum masuk ibu melakukan semacam stand stop gitu, mungkin ada tidak yang bisa dilakukan sebelumnya? Mungkin saya perlu orang ketiga Pak biar agak tenang. Nah, ibu butuh kan untuk kolaborasi. Iya betul. Ya. Perlu itu. Kira-kira untuk saat ini ada tidak teman yang bisa diajak berkolaborasi? Ada Pak, itu pasti ada teman se-MD saya. Ya biasanya itu saya suka berkolaborasi dengan mereka. Oke, Ibu. Nah, kira-kira Bu, selain Ibu tadi melakukan teknik stop gitu, kemudian berkolaborasi, ada tidak hal lain yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan mungkin saya harus siap secara mental dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya di kelas Pak. Iya. Karena menyiapkan kebutuhan salah satunya itu bisa mempengaruhi kesiapan kita ya, Bu ya. Iya. Mungkin lebih ke kesiapan mental gitu dan sebagainya. Ya. Atau saya mungkin akan mencoba mempraktekannya dulu gitu ya di kelas lain. Nah, iya. Ya, sehingga nanti Ibu mungkin lebih siap ya, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, kapan Bu akan mulai langkah-langkah? Karena di supervisinya 2 hari, mungkin sekarang nih 2 hari ke depan saya sudah mulai supervisi. Mungkin saya harus cepat nih latih stop gitu ya untuk dari kesadaran saya. Kemudian saya akan coba besok itu di kelas lain dulu mungkin Pak, bisa lebih rileks. Diuji dulu Iya, ya. betul. Ada kaitan dengan rekan kolaborasi itu kapan Ibu bisa? Nah kalau teman mungkin saya akan segera menghubunginya untuk kesiapan mereka. Salah satu mungkin ya Pak di antara rekan sejawat saya untuk hadir di kelas menemani saya supervisi, menemani supervisor saya juga. Baik Bu, bagus sekali rencana dari Ibu gitu ya. Kemudian kira-kira komitmen Ibu dalam mewujudkan rencana yang disiapkan untuk mencapai harapan Ibu sebagai presiden. Mungkin saya akan menjadikan kebiasaan rutin kali ya Pak, Iya. bahwa mindfulness-nya mungkin akan sering saya lakukan sebelum masuk kelas untuk mengikuti saja sehingga saya punya pengalaman saat mengajar gitu ya Pak di kelas. Kemudian saya juga akan terus berusaha untuk mengajak kolaborasi dengan rekan saya. Ya. Jika misalnya saya butuh bantuan. Oh iya, jadi Ibu akan membiasakan melakukan mindfulness gitu Bu ya, kemudian Ibu akan terbiasa untuk melakukan kolaborasi gitu ya, sehingga apa yang Ibu lakukan ini bukan hanya semata-mata karena mau disupervisi Iya, gitu betul, ya. Pak. Ya,
Nah Bu, setelah sesi hari ini gitu, kira-kira apakah percakapan kita ini akan berlanjut atau cukup sampai sini saja? Saya kira perlu berlanjut Pak, ini soalnya saya sudah mulai merasa tenang Pak, sudah mulai merasa lega gitu ya. Setelah tadi bercakap-cakap dengan Bapak, ada bayangan nih apa yang harus saya lakukan. Itu mungkin Pak perlu sekali untuk sesi berikutnya sehingga saya bisa menyampaikan umpan balik dan refleksi saya nanti setelah aksi-aksi yang saya rencanakan tadi itu dilaksanakan. Ya Bu. Kebetulan Bu, hari ini saya masih ada kegiatan yang mungkin tidak bisa berlama-lama, namun mungkin obrolan singkat kita hari ini mungkin ada hal gitu, yang bermanfaat bagi kita. Kira-kira seperti apa dari saya? Sangat bermanfaat karena yang ini yang memberikan wawasan baru buat saya sehingga saya bisa menemukan solusi terhadap masalah, karena mungkin dari dipandu sama Bapak juga ya tadi, sehingga saya yang tadinya tidak terpikir itu menjadi terpikir juga gitu. Dan ternyata masalah yang Ibu hadapi itu solusinya sebenarnya ada di Ibu juga. Iya ya Bu. Oke. Iya Bu, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar, kondisi Ibu bisa sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Dan saya sangat mengharapkan sekali minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah Pak pasti. Iya, kira-kira seperti apa gitu ya keberhasilan Ibu dalam mewujudkan harapan Ibu ya. Siap. Ya, mungkin segitu saja Bu ya. Ya Bapak, terima kasih Iya, sudah sama-sama. menjadi teman saya untuk memikirkan masalah saya Iya. dan tidak kapok Bapak. Tidak atau tidak? Iya. Ya Bu. Iya, semoga Bapak. Ya Bu. Ya sama-sama. Baik Pak, alhamdulillah ya percakapan coaching telah Bapak lakukan bersama dengan Coach ini. Tadi saya mengamati ada beberapa hal yang menjadi suatu ciri khas Bapak menjadi coach. Yang pertama saya melihat luar biasa sekali Bapak bisa menggiring Bu Leni sebagai coaching untuk menemukan solusinya. Semoga observasi kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan yang tadi saya tandai ini Pak, jadi Bapak telah menerapkan percakapan kalibrasi ya Pak ya. Jadi di mana Bapak bertanya mengenai kondisi ideal sudah diharapkan, lalu Bapak berharap si coachnya berharap kondisi idealnya di angka berapa, dan yang sekarang berapa, itu percakapan kalibrasinya sudah berjalan ya Pak ya. Alhamdulillah, semoga prinsip coachingnya bisa terus ditingkatkan, dan tadi kompetensi yang dikembangkan secara spesifiknya juga sudah mulai terlihat. Mungkin itu Pak observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Maaf Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu. Kita akan mengadakan ini ya praktik coaching yang dimana di situ peran Bu Evi sebagai coach ya. Iya. Di sini saya ingin tanya dulu apa yang ingin diberi dari coaching yang akan diterapkan. Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu sendiri, terutama pada aspek kesadaran penuh, presence, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berbobot. Kira-kira pertanyaan yang berbobotnya pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan yang disesuaikan dengan alur pendekatan coaching Tirta itu. Jadi ketika saya bertanya tentang tujuan, nah ada kalimat tadi yang tepat. Wah, itu menarik ya Bu ya. Mungkin itu saja nih yang sesi kita di pra-observasi ini yang ingin saya tanyakan. Mungkin nanti saat observasi saya ingin melihat tentang apa yang dicoachingkan oleh Bu Evi, kemudian bagaimana alur pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu maksudkan gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja ya. Assalamualaikum Mbak Evi. Waalaikumsalam Pak Ganjar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Pak, saya juga baik.
Oh ya Pak, tadi saya baca WA dari Bapak, Ya. katanya ada yang ingin Bapak bicarakan. Nah, iya Bu. Ya. Saya punya beberapa masalah dalam pembelajaran di tahun ini. Di tahun pembelajaran baru ini. Iya, iya. Baik. Kira-kira masalah apa yang Bapak alami di awal tahun pembelajaran ini? Iya Bu, ini sebenarnya masalahnya masalah yang biasa saya hadapi. Kebetulan tahun ini saya juga ditugaskan lagi mengajar di kelas 7. Masalah ini memang masalah yang sering dihadapi, yaitu masalah tentang kemampuan awal murid, juga kompetensi awal murid. Nah, namun untuk tahun ini ada sedikit berbeda Bu. Jadi ada satu kelas gitu ya, di mana kesenjangan kemampuan itu sangat kelihatan gitu Bu. Di mana ada kelompok murid yang belum berkembang, bahkan belum berkembang sama sekali gitu ya, kompetensi awalnya kurang sekali gitu Bu. Kemudian ada juga yang sudah di level mahir gitu Bu. Jadi Bapak ingin membicarakan mengenai kesenjangan potensi atau kemampuan murid yang berbeda ya Pak ya. Ada yang mungkin bisa dikatakan belum berkembang sama sekali, ataupun ada yang malah sudah mahir gitu ya dalam pembelajaran. Oke, jadi nah ketika kesenjangan itu terjadi, apa yang Bapak lihat pada anak-anak di kelas Bapak? Justru Bu begini, pembelajaran yang saya rancang gitu ya, pembelajaran yang menyenangkan, justru ketika saya keluar dari kelas setelah selesai pembelajaran, malah saya itu tidak puas Bu, karena melihat anak-anak itu tidak sama sekali tidak merasa senang gitu Bu. Coba Pak bisa dijelaskan lagi tidak Pak, apa indikator yang menunjukkan anak-anak itu merasa tidak senang Pak? Nah ini Bu, bagi kelompok anak yang belum mahir gitu ya, belum berkembang, kelihatannya ngomong gitu, kayak ini pelajaran sulit gitu. Tapi di satu sisi gitu ya, bagi anak-anak yang kelompok mahir gitu ya, kayak yang meremehkan gitu. Nah, ini pelajaran ini kan pelajaran SD Bu. Jadi kan di sana saya lihat motivasi anak-anak itu berkurang gitu Bu. Oke, jadi ada beberapa anak yang memang justru terlihat bosan ketika setelah belajar. Tapi justru ada anak yang seolah menganggap remeh pembelajaran yang akan Bapak laksanakan gitu itu ya. Bu, betul Bu. Nah, berarti kalau begitu menurut Bapak harus ada pembelajaran seperti apa agar anak-anak tersebut tidak merespon dengan cara seperti tadi? Iya benar, justru itu Bu yang sedang mengganggu pikiran saya gitu Bu ya. Saya harus melakukan apa gitu supaya bagi anak yang belum mahir, belum berkembang, pembelajaran itu menarik gitu Bu ya. Kemudian bagi anak-anak yang sudah mahir juga ini pembelajarannya menarik gitu Bu. Sehingga saya mulai berpikir bagaimana ya kalau misalkan si kelompok yang mahir itu saya minta untuk membantu atau memberikan semacam tutor sebaya gitu. Yang mahir mengajarkan yang belum berkembang. Oh iya betul Pak, jadi kelompok yang mahir bisa Bapak Bisa arahkan nah. untuk mengajarkan kelompok yang belum berkembang gitu ya. Iya, Nah jika hal itu terjadi, menurut Bapak proses pembelajaran akan menjadi seperti apa? Nah itu cuma di sana ada masalah lagi Bu. Ya. Kemungkinan kan bisa jadi ada di antara anak-anak yang belum berkembang itu malah merasa minder. Kok saya diajarin sama murid itu? Berarti harus ada suatu rancangan pembelajaran yang bisa masuk ke semua murid mungkin Pak ya? Iya, Bu. Nah, coba bagaimana menurut Bapak ya? Sebenarnya ada lagi Bu yang saya pikirkan, seperti misalkan saya memberikan pemantapan gitu Bu. Bagi anak-anak yang belum berkembang, saya bisa ajak di luar jam pelajaran gitu Bu. Cuman itu ada masalah lagi Bu kalau begitu ya. Kayaknya kalau seperti itu mungkin ada juga anak yang memang motivasinya rendah malah tidak mau Bu. Apalagi di luar jam pelajaran gitu Bu. Nah kemungkinan saya ada solusi lain Bu. Coba gimana Pak? Bagaimana kalau misalkan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi saja? Oh iya, ya betul Pak ya. Jadi
ide bagus itu Pak. Jadi kalau Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berarti Bapak bisa melayani berbagai kebutuhan murid Iya, dengan benar, tidak ya. menyita. Jadi dalam satu waktu yang bersamaan gitu ya Pak ya. Oh iya, iya. Iya. Di antara solusi-solusi yang tadi mungkin itu bisa lebih efektif Bu ya. Iya betul. Nah jika memang kondisi itu efektif ya Pak ya, kondisi sebut saja kondisi pembelajaran itu ada di level 10 nih Pak ya. Kira-kira kalau sekarang saat ini kondisi pembelajaran yang Bapak laksanakan ada di level berapa? Kayaknya 5 5 ya Pak ya. kayaknya. Kalau misalnya nanti Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, kemungkinan Bapak ingin menaikkan angka 5 ini ke level berapa nih Pak? Kalau 10 mungkin Bu agak kejauhannya, apalagi matematika mah kan pelajaran yang Kayak kurang disukai ya Bu ya. Iya. 8 juga cukup lah. Oke, 8 8 ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran hingga harapan Bapak sampai di angka 8 ini, apa sih yang bisa Bapak lakukan? Sepertinya mungkin mulai dari itu Bu. Mulai dari membuat perencanaan dulu. Buat perangkat ajarnya dulu, modul ajar, mungkin ya TP, Iya. kemudian harus ada mungkin bahan ajar juga ya Bu ya. Bahan ajar, kemudian media juga harus saya siapkan gitu Bu. Nah, mungkin dari tadi alternatif pembelajaran yang Bapak pikirkan sebagai solusi seperti tadi tutor sebaya, pemantapan, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari ketiga pilihan tadi, kira-kira mana nih Pak yang akan Bapak pilih untuk segera Bapak laksanakan? Pembelajaran diferensiasi Bu. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Dari aspek apa Pak Bapak melihat pembelajaran berdiferensiasi ini lebih dulu dilaksanakan? Karena itu efektivitas waktu Bu. Efektivitas waktu ya. Walaupun memang kayaknya bakal ribut juga ya Bu ya, terutama dalam menyiapkan semacam LKPD-nya mungkin ya. Iya. Sebenarnya itu bagus ya Pak ya, Bapak bisa melaksanakan pembelajaran dalam waktu yang sama ya Pak ya, karena Bapak juga bisa melaksanakan pelayanan kepada murid sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Ya. Nah, dengan rencana ini Pak, rencana yang sangat baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira kapan nih Bapak akan mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Kayaknya kalau untuk perangkat mah harus mulai dari sekarang ya Bu. Dari sekarang ya. Perangkat harus mulai dari sekarang dan akan saya coba dulu di paling cepat minggu depan kayaknya. Karena kalau besok kan belum siap saya. Minggu depan aja insya Allah akan saya mulai. Nah, Pak, baik. Apakah dalam pelaksanaan ini dengan perencanaan yang akan Bapak lakukan segera nih Pak ya, ada tidak mungkin rekan yang bisa membantu Bapak? Kayaknya di MGMP ada Bu, di MGMP ada ya Bu ya. Kemudian kalau untuk perancangan perangkat mungkin itu bisa saya buat sendiri gitu. Mungkin saya akan melibatkan beberapa rekan sejawat untuk validasi Bu ya, untuk mengoreksi mungkin barangkali ada yang salah. Kemudian untuk persiapan lain mungkin saya akan ngajak Mang Ujang Bu, Mang Ujang Caraka. Nah, Mang Ujang Caraka itu kan bisa bantu untuk persiapkan alat dan bahan seperti proyektor dan sebagainya gitu ya. Iya, kayaknya itu Bu, saya harus berkoordinasi juga. Iya, bagus sekali Pak kalau begitu. Dengan perencanaan yang Bapak lakukan, Bapak juga sudah double manfaat karena Bapak juga mengajak rekan yang lain walaupun itu caraka untuk berkolaborasi sehingga hal itu bisa menciptakan iklim yang positif juga ya Pak ya di lingkungan tempat kerja Bapak ya. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti Bapak sudah menemukan nih solusi dari iya Pak, betul kan tadi dari diferensiasi, tutor sebaya ya, pemantapan kan ya, ternyata Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak temukan. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Kira-kira apa harapan Bapak ke depannya jika Bapak telah melaksanakan pembelajaran ini? Tentu yang saya harapkan pembelajaran ini bisa berjalan dengan sesuai harapan Bu. Anak-anak bisa terlayani semua sehingga pembelajaran yang menyenangkan itu bisa terlaksana. Amin ya, saya doakan juga, saya support juga mudah-mudahan nih
langkah Bapak diberikan kelancaran dan anak-anak Bapak itu kesenjangannya semakin menipis ya Pak ya. Mudah-mudahan yang pernah bisa naik yang tinggi makin bisa meraih teman-temannya yang berkembang ya. Baik Bapak, alhamdulillah tidak terasa ternyata percakapan kita ini telah menghasilkan sesuatu ya Pak ya, menghasilkan manfaat ya untuk Bapak khususnya karena telah menemukan solusinya. Nah, baik Pak, kira-kira setelah sesi coaching ini selesai, ada tidak sesuatu yang Bapak dapatkan? Iya, ternyata dengan ngobrol sama ibu itu ternyata saya itu seperti yang sedang bingung jalan gitu ya, mau kemana. Nah, mungkin ibu itu seperti Google Map lah belum ngasih tahu jalannya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Alhamdulillah ya Pak ya, sehingga Bapaknya kita terus saling bisa berbagi ya Pak ya. Baik Bapak, kita akhiri saja. Iya Bu, terima kasih ya sebesar-besarnya Bu ya. Maka kita melanjutkan aktivitas kita ya Pak. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Ganjar. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana Bu Evi tadi setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah Bu, saya dengan berpikir cukup ini ya Bu ya, cukup kompleks. Saya alhamdulillah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk rekan coach saya dan akhirnya dia menemukan solusi gitu Bu dari permasalahannya. Betul, tadi saya amati juga seperti itu ya, suasananya juga mencair. Kemudian Bu Evi juga menyampaikan pertanyaannya itu mendengarkan dengan penuh gitu ya, sehingga suasananya menjadi cair dan coach Bu Evi tadi jadi merasa menemukan solusi dari dirinya sendiri ya. Itu tandanya bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Bu Evi itu pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot, kemudian sudah menggunakan, kalau saya lihat ini sudah menggunakan alur tirta ya, alur tirta. Jadi tadi itu Bu Evi sudah menanyakan tujuan ya, dari tujuan itu kemudian Bu Evi juga menanyakan mengidentifikasi dengan cara menggali sehingga justru permasalahan itu bisa ditemukan solusinya oleh coachingnya sendiri gitu ya Bu Evi. Malah tadi saya senang malah ikut tertawa dari waktu gitu ya. Yang untuk rencana aksinya juga Bu Evi tanyakan sebagai bentuk komitmennya dan tanggung jawabnya. Bu Evi juga tadi sudah diakhiri ya dengan pertanyaan tentang bukan hanya komitmen, kemudian menanyakan juga tentang siapa yang bisa membantu. Sudah hebat Bu Evi ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Evi bisa lebih rileks lagi, lebih rileks dari sekarang, bisa mencairkan suasananya gitu ya, dalam melakukan coaching terhadap coaching. Ya. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama, terima kasih ya masukannya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih hari ini saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang akan dilakukan. Saya akan melihat atau menilai gitu ya, itu dari rubrik yang sudah disiapkan. Ada 3 kompetensi yang akan saya lihat, yaitu yang pertama mengenai mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan baik. Untuk kegiatan hari ini kira-kira kompetensi mana yang akan dipegang langsung? Untuk alur percakapannya itu yang akan saya lihat itu adalah alur tirta ya. Lihat dari bagaimana ibu menggali tujuan, mengidentifikasi, melakukan aksi dan tanggung jawab. Mungkin itu ibu yang akan saya yang ibu silakan selamat melakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya boleh duduk di sini? Iya, mangga-mangga duduk yang nyaman, yang tenang ya Bu Evi. Iya. Tenang.
ada apa nih? Saya kemarin tuh ditelepon sama dia tuh juga gitu ya. Iya. Ternyata katanya Bu Evi ingin melakukan percakapan, ingin ngobrol gitu ya tuh ya. Ini kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan pada percakapan ini? Ya betul Bu, saya tuh sebenarnya pengen curhat gitu Bu ya kepada Ibu. Mudah-mudahan saya mendapatkan solusinya dari Ibu ya dengan cara kita sharing. Jadi gini Bu, belakangan ini, beberapa hari ini, malah minggu kemarin juga, saya tuh sekarang sedang benar-benar merasa kewalahan gitu Bu ya, sedang merasa sibuk sekali gitu dikarenakan saya harus mempersiapkan dokumen perangkat ajar untuk persiapan supervisi manajemen yang sebentar lagi akan saya hadapi. Karena saya ini mengajar di jenjang kelas yang baru di SD dan juga dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Seperti itu. Berarti tante ini ya apa Bu Evi mengalami masalah karena harus bekerja dari nol ya. Betul dari sekali. nol yang Iya. itu sangat luar biasa tuh beratnya gitu ya. Iya, betul sekali. Kira-kira untuk mengerjakan itu hambatan apa yang menurut Bu Evi mungkin akan terjadi? Hambatannya Bu ini, jadi saya itu kan di jenjang kelas yang baru dan di SD itu kan full mata pelajaran oleh guru kelas gitu ya, sehingga saya merasa saya itu melangkah dari nol gitu, dan untuk memahami kurikulum yang baru itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Terus saya mencari rujukan referensi di berbagai sumber seperti dua sih Bu ya, seperti mendownload buku guru, lalu di PMM. Namun saya juga mendapatkan kesulitan di situ karena terutama untuk salah satu modul itu ya, modul seni musik itu ketika saya mendownload ternyata si filenya itu akses untuk editingnya dikunci. Jadi tetap aja saya udah mendownload juga, saya harus mengetik secara manual gitu, dan itu subhanallah ya Bu ya, sangat melelahkan sekali. Sampai-sampai saya tuh terpikir dan begadang terus semalaman, jadi berpengaruh juga pada kondisi kesehatan saya gitu. Saya sangat kelelahan sekali di belakangan ini. Itu bisa terbayangkan nih Bu, sama saya juga kalau kondisinya seperti itu. Nah, kalau boleh saya tahu ya Bu ya, tadi kan kata Ibu kelelahan, kesehatannya jadi turun gara-gara mencari rujukan, setelah dapat rujukannya tidak bisa dibuka. Kalau boleh saya tahu nih Bu, rujukannya kemana saja yang biasa Ibu dapatkan? Rujukannya dari mana saja? Saya rujukannya Bu ke PMM, tapi itu juga ya hanya beberapa poin saja gitu ya yang muncul, karena untuk mata pelajaran seni musik ini memang saya sangat sulit. Dan menurut buku guru Bu, memang sih saya jujur aja kemarin karena mungkin saya juga merasa tegang, jadi saya hanya terpaku pada dua sumber itu aja gitu Bu. Kalau menurut Bu Evi, ada nggak selain dua sumber rujukan itu yang kemungkinan bisa dicari dan mudah aksesnya? Bisa mungkin Bu ya, kalau saya Kemana tuh? melibatkan KKG mungkin Bu ya. KG, ya bisa itu seperti itu. Karena saya kan sendiri nih Bu ya, gimana kalau misalnya ya saya melibatkan KKG untuk berkolaborasi bersama mereka. Memang sih kita juga harus membagi tugas, tapi tugas yang bagian saya ini yang saya kesulitan, apa saya bicarakan saja gitu ya dengan KKG. Nah, bisa saja gitu ya, diskusi, musyawarah antar guru ya, berarti kalau di SD Ya. musyawarah antar guru yang satu kelas mungkin ya, satu jenjang kelas itu juga bisa nih dilakukan tuh. Bu Evi, ternyata Bu Evi bisa gitu ya. Iya, betul ya Bu ya. Bukan hanya rujukan itu mencari di internet saja, ternyata Iya. gitu ya, ada hal lain yang sebenarnya secara personal orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa ya dilakukan. Bahkan ya Bu ya. Iya, betul seperti itu ya. Apa yang Bu Evi sampaikan itu sudah luar biasa nih. Nah, kalau Bu Evi sudah terpikirkan seperti itu nih solusinya atas hambatan yang dipunyai oleh Bu Evi, kira-kira apa rencana Bu Evi, rencana prioritasnya yang akan dilaksanakan agar hambatan yang Bu Evi dapatkan itu bisa segera terurai masalahnya? Mungkin yang pertama
sudah kesulitan dalam akses editing ini, berarti saya harus berbicara dengan orang yang memang ahli ya Bu ya di bidangnya. Saya pertama akan berkolaborasi dengan rekan dulu, lalu mungkin di antara mereka ada yang bisa menyelesaikan kasus saya ini yang berkaitan dengan teknologi yang memang bagaimana cara membuka akses untuk mengedit file dari PMM ini. Lalu saya juga akan berbagi tugas dengan rekan-rekan yang lain karena saya ingin juga menggerakkan mereka, karena di tahun ini sebenarnya tuh saya juga ditunjuk nih sebagai koordinator kelas 2 gitu untuk pertama kalinya gitu kan ya. Jadi saya juga ingin punya goal untuk membuktikan bahwa saya juga bisa menggerakkan komunitas praktisi mungkin ya Bu ya di kelas 2 ini, di kakak kelas 2 ini. Itu sudah ya, solusinya itu sudah bagus kalau menurut saya ya, berarti tinggal rencana aksinya gitu ya, seperti apa. Nah ini tadi karena menyinggung tentang kesehatan nih Bu Evi, ya berkaitan dengan kesehatan ibu nih, ya, bagaimana rencana ibu untuk mengembalikan kondisi kesehatan ibu nih, karena itu penting juga gitu ya. Iya betul. Tadi kan saya cerita kalau saya sampai begadang malam dan waktunya menjadi tidak efektif karena besoknya mengajar sehingga kesehatan saya menurun. Mungkin sepertinya saya juga perlu untuk rehat sejenak ya Bu ya, untuk menenangkan diri. Mungkin saya ingin menarik nafas panjang dengan menerapkan teknik stop. Lalu juga saya ingin mulai rutin lebih aware kepada diri saya untuk menjaga kesehatan ya Bu di setiap harinya gitu. Dan tentunya mungkin bisa dengan afirmasi positif juga ya, ketika saya mendapatkan masalah seperti ini, saya mengafirmasi diri saya bahwa semua masalah pasti akan ada solusinya gitu ya. Betul berarti kesehatannya bagus sekali nih ya, stop ya, teknik stop ya, kita pelajari ya, itu seperti yoga ya, kalau pagi bangun tidur juga bisa tuh dilaksanakan. Oh iya, baik ya. Bu. Nah ini untuk sesi pertanyaan yang terakhir nih Bu Evi ya, rencana yang baik nih tadi yang dari Ibu sudah rencanakan solusi-solusinya apa, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang tadi Ibu jelaskan? Ya baik, dengan masalah yang hadapi tentang perangkat ajar ini, saya berkomitmen kalau saya akan terus dan tetap membuat perangkat ajar yang baik. Saya ingin membuat perangkat ajar yang sesuai, karena jika kita melakukan perencanaan yang matang, maka kita bisa menjadikan perencanaan itu sebagai pedoman mungkin juga untuk kita melaksanakan pembelajaran nanti. Karena saya ingin pembelajaran yang saya laksanakan di kurikulum baru ini pembelajaran yang berpihak pada murid, apalagi saya mengajar di kelas rendah jadi saya ingin meng-highlight student center, biasanya hal itu harus dengan perencanaan yang baik. Jadi saya berkomitmen penuh, saya ingin melaksanakan pembuatan dokumen perangkat ajar yang baik. Wah, bagus sekali nih Bu Evi, saya sangat mendukung rencana-rencana Bu Evi. Jadi tidak sabar juga nih aksinya bagaimana, nanti reaksinya bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan Bu Evi. Nah ini Bu yang terakhir ya, yang terakhir menurut Bu Evi, sesi percakapan kita ini perlu berlanjut tidak? Tentu aja Bu, perlu banget buat berlanjut. Nanti saya pengen cerita lagi nih ketika saya udah melaksanakan rencana saya, melaksanakan aksi saya yang tadi saya obrolkan itu. Saya nanti kayaknya pasti akan menghubungin Ibu lagi nih. Boleh nggak Bu? Insya Allah saya pasti siap deh Bu Evi. Ternyata dari percakapan tadi juga saya sebenarnya dapat wawasan juga gitu ya. Karena ini dengan berbicara juga sambil ngobrol begini, wawasan itu menjadi lebih terbuka gitu ya. Masalah itu jadi sepertinya clean, ada solusinya gitu ya. Insya Allah Bu Evi, kapanpun Bu Evi menginginkan sesi lanjutannya dari sesi ini, insya Allah saya siap untuk menemani Bu Evi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Evi, karena ini sudah sore dan Bu Evi juga mungkin perlu istirahat. Kita cukupkan dulu percakapan kita sampai di sini. Ya Bu Evi. Terima kasih ya Bu Ania. Saya pamit juga ya Bu Ania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Leni, saya tadi melihat percakapan antara Bu Leni dengan kecilnya ya. Saya lihat sudah sesuai dengan alur Tirta gitu ya. Kemudian
seperti tadi yang boleh dibilang akan highlight itu ketiga kompetensi. Dan itu sudah sangat terlihat sekali bagaimana boleh mengajukan pertanyaan, ya. Kemudian sikap Buleni itu memperlihatkan bahwa Buleni itu hadir untuk si coaching itu. Kemudian Buleni juga terlihat mendengarkan dengan baik itu sehingga kompetensi mendengarkan. Sekarang Terima kasih Pak, pujiannya itu ya, itu yang memang diharapkan ya dari semua orang itu pujian. Mungkin ini apa ya, kedepannya saya juga tidak sebatas saat ini sudah dipuji, tapi mungkin saya juga harus ya bisa melakukan coaching lebih baik dari yang sekarang gitu ya Pak. Ya itu bagus sekali ya, boleh ya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, demikian praktek coaching yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi